Tapi kan dua-duanya punya pembelaan dong. Wah, saya kan untuk kebaikan masyarakat. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Deddy Corbuzier bahwa keributan-keributan antara dua dokter ini itu dampaknya negatif. Disclaimer dulu, untuk di video ini aku nggak akan membahas terkait dengan isu atau problemnya dokter Richard, karena bukan karena aku membela beliau, tapi karena aku setuju bahwa beliau itu salah. Pertama, beliau salah dalam ketika memberikan hoax bahwa kliniknya dirampok. Kedua, ketika beliau menyatakan bahwa DNA salmon di rumah aja itu aman. Ketiga, ketika beliau menyatakan bahwa suplemen WT-nya itu adalah L-glutathione didapatkan dari white tomato extract. Ketiganya aku tidak setuju. Tapi karena udah banyak banget konten kreator lain yang scrutinize beliau akan kesalahan-kesalahannya, saya jadi nggak akan bahas. Tapi saya setuju bahwa beliau salah. Yang mau saya bahas di sini adalah untuk membuka mata kalian, untuk kita semua tuh kritis dalam menanggapi suatu isu, bahwa kalian tuh harus sadar anybody can be anyone in this internet. Dan sebenarnya dua oknum dokter ini tuh sama aja, sama-sama mempunyai motif untuk mencari keuntungan. Kalau kalian mau ngajak aku main detektif-detektifan, ayo, mari kita main detektif-detektifan. Yang pertama, Doktif ini juga pernah jualan produk overclaim. Mungkin kalian agak asing dengan packaging yang versi ini, karena Doktif itu sudah melakukan penggantian package produknya hampir keseluruhannya. Bisa dilihat bahwa dia ini namanya Hydroglow Cell Infusion Cream. Ada kata-kata cell infusion. Bisa kalian lihat, ini adalah ingredient list produk tadi itu yang aku ambil dari screenshot video review dari platform e-commerce officialnya. Lihat apakah ada di sini ingredients yang berupa sel sampai dia bisa mengklaim itu adalah cell infusion. Padahal kalau sesuai dengan PKB POM, klaim yang benar dan dapat dibuktikan itu adalah, lihat poin 2A. Bila kosmetika mencantumkan klaim mengandung bahan tertentu, maka bahan tertentu harus tercantum dalam formula yang direpresentasikan dengan ingredient list. Jadi menurut kalian, apakah overclaim apabila dia mengklaim cell infusion namanya, tapi di ingredient listnya tidak ada selnya? Kedua, apabila menyatakan klaim 7 hari untuk glowing, 7 hari untuk mengurangi kurutan, dan 14 hari untuk dark spot tersamarkan, ini tuh harus disertai dengan data yang berupa, mungkin yang paling sederhana adalah berupa studi ke penggunanya ya. Tapi harus ada desain studinya seperti apa. Bisa dilihat, nggak bisa hanya menyatakan dengan bintang 2 ini. 3.500 plus pasien sudah membuktikannya. Membuktikan apa? Gimana studinya? Gimana desain studinya? Apa hasilnya? Gimana kesimpulannya? Atau apabila kalimat 7 hari, dan 14 hari ini itu merujuk pada bahan aktif tertentu, maka harus disebutkan juga bahan aktif yang mana yang menyebabkan 7 hari untuk glowing, 7 hari untuk mengurangi kerutan, dan 14 hari untuk dark spot tersamarkan. Hasil studinya bagaimana? Poin selanjutnya adalah di sini ditulis medical grade skincare. Di konten di postingan yang lain juga ditulis medical grade skincare. Padahal di PRKB POM terkait dengan klaim kosmetik, poin 5, klaim tidak boleh menggunakan kalimat yang bertujuan untuk mengobati atau menyatakan seolah-olah sebagai obat. Nah, kalau menurut aku, medical grade skincare itu dia menyatakan bahwa dia bertindak seolah-olah sebagai obat. Apakah itu boleh? Masuk overclaim yang kedua nggak? Lalu yang ketiga, ini bisa dilihat di belakang ini, aku ambil dari screenshotan e-commerce juga. Ada kalimat kulit lebih kenyal, kencang, dan tampak lebih muda. Di PRKB POM juga ada klaim yang tidak diizinkan, yaitu poin 14, mengencangkan kulit. Ini termasuk overclaim nggak ya? Oke, itu poin terkait dengan overclaim. Sekarang poin yang kedua. Doktif ini juga pernah menjual barang ataupun skincare ataupun kosmetik yang belum mendapatkan nomor izin edar BPOM. Oke, kita main detektifan sekarang. Kita cek kronologinya.
Ini di launching tanggal 5 Mei 2024 sesuai dengan postingan official page-nya di platform Facebook. Di hari yang sama tanggal 5 Mei 2024 ada konten endorsement di TikTok yang naik. Tapi ketika dicek BPOM dengan merek ini dan yang paling mendekati nama produknya itu Infuse Cream, itu baru terbit notifikasinya tanggal 16 Agustus 2024 dan nggak ada nama produk yang lain yang mendekati. Aku telusurlah lagi ke official page Facebooknya, lalu saya menemukan postingan ini bahwa dinyatakan produk ini tuh sudah dipakai oleh pasiennya 1 tahun lamanya. Berarti kan produk ini sebenarnya sudah ada sampelnya dari 1 tahun yang lalu. Udah bikin produk setahun yang lalu, sampelnya udah ada, udah dipakein ke pasien, kok belum diurus BPOM-nya, tapi kok udah dijual. Kok bisa sih gitu. Lalu aku juga ingat bahwa Doktif ini pernah menyatakan dia punya produk yang nomor NA-nya itu ditolak oleh BPOM. 3%, maka NA-nya tidak akan pernah keluar, Dok. Kenapa? Karena sebelumnya Doktif juga sudah membuat formulasi yang Doktif buat, itu salah satu kandungannya adalah kojic acid 2%. Dan akhirnya Doktif harus mereformulasi karena NA-nya ditolak. Produk yang ini kan yang dimaksud, yang tadi aku omongin, yang mengandung kojic acid 2%. Ini yang ditolak kan, produk tadi yang ditolak. Lalu ini jawaban BPOM, kenapa kok ditolak. Jadi ketika suatu produk itu menyatakan formulasinya mengandung kojic acid 2%, harus dibuktikan bahwa itu aman digunakan. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa kok masih bisa dibeli? Kan nomor izin edarnya dicabut, ditolak oleh BPOM. Kenapa produk ini masih bisa dibeli tanggal 21 Mei 2024? Ini gimana dong? Terus ini produk pakai NA apa? Pakai nomor izin notifikasi apa? Ku play lah video ini, review dari e-commerce-nya. Kelihatan ya, ini ada nomor NA-nya. Ku bantu zoom. Nih, ku zoom hasilnya. Mari kita cek BPOM. Lah, namanya kok Glowing Night Cream Series? Kok ukuran kemasannya pot 40 gram? Bukannya kemasan ini cream infusion, cell infusion creamnya itu 15 mg lagi ini tipe. Jadi ini produk nggak punya nomor NA dong, tapi udah dijual. Gimana tuh dok? Jadi kalau nomor NA-nya ditolak, lalu produk ini tetap bisa dokter perjualbelikan tanpa pakai nomor NA produk lain dan udah beredar ke masyarakat, itu boleh nggak kira-kira? Menurut Doktif ini boleh. Lalu nggak cukup main detektif-detektifannya di situ aja, aku juga menelusuri dan menemukan suatu hal. Aku menemukan proceeding ini, jadi ini adalah artikel yang dipublikasi dari hasil conference. Judulnya Desain Kampanye Interaktif untuk Promosi dan Penyajian Produk pada Media dari Produknya Doktif. Ini kan nggak asing kan dengan produk-produknya. Aku berusaha husnuzon, berusaha berprasangka baik, tapi apakah jangan-jangan apa yang dilakukan Doktif untuk menguji produk orang lain, menguji produk pesaing, lalu menyatakan overclaim dengan metode uji yang tidak valid, itu adalah salah satu strategi agar meningkatkan brand awareness ke produknya Doktif, agar Doktif gampang jualannya. Lalu sebelum Doktif melakukan uji-uji itu dan mengungkapkannya ke sosial media, TikTok, sekitar September akhir, itu Doktif hentikan semua penjualan produknya, lalu di e-commerce, lalu juga menghapus beberapa halaman website dari kliniknya Doktif yang terkait dengan produk, dan juga melakukan penggantian packaging untuk hampir seluruh produknya. Misalkan dari yang tadi yang 34 kali jadi 15 kali. Lalu dari namanya ada Cell Infusion jadi dihilangkan jadi Hydroglow Infusion Cream. Apakah ada maksud tertentu? Silakan untuk siapapun yang melihat video ini, menurut saya cukup saya sampaikan sekian saja. Semoga kalian bisa berpikir kritis dan juga terbuka pikiran kalian agar menyadari bahwa dua orang ini sama aja, dua oknum dokter ini sama-sama menggiring opini, saling ribut, saling tuduh, padahal sebenarnya sama aja, mereka sama-sama cari keuntungan.
Harapan saya bahwa audiens dan netizen TikTok ini jangan terlalu naif dan juga gampang percaya dengan orang, lalu dengan mudahnya digiring dan diadu domba. Sedangkan kalau kita pikir bahwa efek samping dari keributan ini tuh berdampak ke masyarakat biasa yang berusaha untuk jualan, yang menjadi reseller, distributor, lalu terhambat jualannya. Padahal apa yang disampaikan itu semata-mata mungkin hanya untuk menaikkan engagement masing-masing pribadi. Apalagi menaikkan engagementnya dengan cara yang tidak baik, yaitu menjatuhkan produk orang dengan metode yang nggak valid, lalu nggak mau tanggung jawab. Hanya karena dia memiliki titel profesi yang mulia, yaitu dokter. Ingat, anybody can be anyone in the internet. Dan apa yang semua saya sampaikan di sini itu per tanggal hari ini 21 Desember 2024, kalian bisa telusuri semuanya di internet asalkan kalian ada kemauan, willingness, kuota internet, dan kemauan untuk scroll. Jadi seluruh yang aku sampaikan di sini itu ada buktinya dan bisa ditelusuri oleh kalian sendiri. Peace out.